Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Suparno selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Sari dan Ibu Dewan Guru dari SD Negeri Gunung Sari. Kepada yang terhormat Bapak Suparno selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Sari, kepada yang terhormat Ibu Dewan Guru SD Negeri Gunung Sari, dan rekan saya Ibu Fitrika Lailatul Asrofah sebagai calon guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Malang. Marilah kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah, karena hari ini alhamdulillah diberikan nikmat sehat. Panjenengan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diskusi, utamanya Bapak yang sudah menyempatkan, sudah memfasilitasi, sudah mendukung kegiatan ini agar rekan saya nantinya bisa mewujudkan, bisa mengkomunikasikan. Tentunya dengan rahmat yang diberikan kepada Allah, kita senantiasa dapat menjalankan segala aktivitas, dapat menjalankan amanah, juga menjalankan tujuan yang ingin kita raih. Sholawat serta salam senantiasa mari kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah nanti kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum kegiatan ini kita mulai, agar senantiasa berjalan lancar, membawa manfaat tidak hanya untuk rekan saya Ibu Fitrika, membawa manfaat besar khususnya untuk SD Negeri Gunung Sari. Marilah kita awali dengan bacaan umur kitab. Semoga Allah meridhoi dan memudahkan. Al-Fatihah. Sebelumnya saya mohon izin Bapak, di sini saya punya amanah dari Balai Besar Guru Penggerak ditunjuk sebagai pengajar praktik untuk mendampingi rekan saya Bu Fitrika dengan tujuan agar saya bisa membantu Ibu Fitrika dalam mengembangkan dirinya dan mengembangkan guru lain. Tentunya di sini banyak guru yang punya peran yang besar bagi SD Negeri 1 Gunung Sari. Dengan adanya hadirnya Bu Fitrika dalam pendidikan guru penggerak, nantinya bisa membawa manfaat. Nah, dari tujuan tersebut diharapkan Bu Fitrika nanti mampu berbagi apa yang sudah diperoleh. Juga dapat berkolaborasi Pak, ini sangat penting. Jadi ilmu yang sudah didapatkan bisa dibagikan kepada rekan sejawat, bisa disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, dan juga bisa dikolaborasikan dengan seluruh warga di SD Negeri Gunung Sari. Kemudian yang paling penting juga dalam pendidikan ini, tujuan saya mendampingi Fitrika itu agar mampu dalam kematangan emosionalnya lebih matang itu. Jadi tidak hanya dalam pendidikannya saja, tapi dalam proses menjadi seorang pendidik tentunya menghadapi banyak masalah, menghadapi tantangan. Bu Fitrika sekarang lebih matang nih emosinya, jauh lebih sabar. Mungkin Bapak lebih melihat, oh anak saya sekarang ini dia lebih dewasa, katakan seperti itu. Selain itu diharapkan Bu Fitrika religiusnya juga lebih. Nah, ini tujuan dari saya mendampingi Ibu Fitrika. Dan yang paling penting pada sesi hari ini, sesi diskusi di mana panjenengan meluangkan waktu Bapak dari sesi rapat tadi sampai ke sini juga penting Bu. Bagaimanapun kalau guru penggerak saya selalu ingin mendampingi. Ada di mana calon guru penggerak kami itu punya rencana pengembangan sekolah, evaluasi, dan juga melibatkan murid dan orang tua. Ini penting saya sampaikan karena apa?
Jadi saya mohon izin kepada Bapak selaku Kepala Sekolah di SD sini dan Ibu selaku Dewan Guru, mungkin bisa disampaikan kepada Dewan Guru yang belum bisa hadir hari ini. Saya mohon izin pendampingan tidak hanya 2 kali, insya Allah nanti sampai 6 kali Pak. Jadi pun bosan ya Bu Rina kesini itu, sudah tahu dampingi Bu Fitrika supaya Bu Fitrika itu mampu dalam mengembangkan kompetensinya, mampu mewujudkan. Kalau cuma dapat ilmu saja tapi tidak mampu dikembangkan, tentunya nanti Bapak Kepala Sekolah juga mempertanyakan. Nah, itu tujuan dan apa yang harus saya sampaikan dari amanah Balai Besar Guru Penggerak menunjuk saya sebagai pengajar karakter Bapak. Dan hari ini pada sesi di mana Bu Fitrika akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan yang sudah dibuat dalam alur pembelajaran yang diikuti selama daring, setidaknya 1 bulan kemarin berjalan. Nah, harapannya visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan Bu Fitrika dengan diskusi bersama Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat hari ini itu nanti membawa perubahan terhadap visi sekolah yang sudah ada, ataupun membawa manfaat, membawa gambaran program-program yang nantinya sudah berjalan di SD Negeri Gunung Sari ini. Programnya apa? Ternyata ada prakarsa perubahan yang disampaikan oleh Bu Fitrika. Kok sesuai? Bagaimana kalau ini bisa kita jalankan? Jadi perlu saya sampaikan di awal, kalau nanti rekan kami menyampaikan, rekan saya Bu Fitrika menyampaikan visinya Bapak terkait perubahan dan prakarsanya, bukan semata-mata ingin merubah visi yang sudah ada di SD sini, tetapi mungkin ada ide yang muncul dari Bu Fitrika, ternyata ini sesuai dengan lembaga kami, ternyata sesuai dengan lembaga SD Negeri Gunung Sari. Oh, kiranya perlu ini kita lakukan evaluasi untuk perbaikan. Alhamdulillah kami ucapkan. Jadi pemikiran dari rekan kami ternyata punya manfaat besar. Ini yang kami harapkan. Dan kalau saya melihat profil dari SD Negeri Gunung Sari, tentunya sudah sangat luar biasa. Visi ini bisa terwujud pasti sudah dirumuskan dengan banyak pihak. Nah, di awal saya sampaikan seperti ini supaya saat nanti rekan saya Bu Fitrika menyampaikan tentang visi yang sudah dibuat, prakarsa perubahan yang ingin disampaikan, semata-mata sebagai bentuk dedikasi. Bagaimana ingin mengembangkan dirinya, punya dedikasi besar terhadap SD Negeri Gunung Sari. Selebihnya agar diskusi ini nanti bisa berjalan lancar, mohon maaf, monggo kita buka sesi diskusi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan beberapa pihak, 2 guru setidaknya membawa inspirasi yang besar untuk diskusi ini, dengan diketahui oleh Ibu Fitrika sebagai calon guru penggerak yang nanti menyampaikan visi dan didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah, bisa disampaikan dalam rapat keluarga di kedepannya Bapak, agar membawa manfaat besar. Nah, monggo diskusi ini kita buka dengan hal yang seru. Jadi bukan hal yang menegakkan Bapak, jadi supaya ibu-ibu tadi ngapun tak kenal maka tak sayang Bu panjenengan asmane sinten? Bu Hena, Ibu? Bu Nena, Ibu? Ibu Laili. Saya juga belum memperkenalkan diri. Kalau Bapak kan alhamdulillah di awal saya sudah mengenal beliau saat lokakarya orientasi. Alhamdulillah beliau adalah sosok yang saya baru bertemu Bapak sudah ramah sekali. Tentunya sebagai ini dari warga sekolahnya, Bapak Kepala Sekolah yang ramah dengan panjenengan. Insya Allah pasti muridnya di sini nyaman. Amin. Saya punya nama lengkap Rina Rahmawati. Monggo bisa dipanggil Rina. Kalau nenek saya, saudara saya itu bilangnya gini, identik, mudah dikenal, mudah dihafal. Nama bisa lupa, tapi kalau wajah saya nggak bisa lupa karena ada anugerah dari Ilahi, Pak. Andeng-andeng ono pilingan, saya dipandang gampang. Saya jadi ngaten. Jadi kalau tengah saya gampang, Bu, andeng-andeng di dekat hidung itu ya Bu Rina gitu aja. Ini sebagai intermezzo, harapan saya panjenengan dalam sesi diskusi ini betul
bisa meluangkan idenya. Ini bisa menjadikan momen di mana bisa membuka kebersamaan yang mungkin sudah terbangun, sudah terbiasa, tapi bisa membawa dampak yang lebih lagi ke depannya. Selebihnya itu saja perkenalan dari saya. Mungkin di lain waktu saya bisa berkenalan lagi, berjumpa di kesempatan yang lain, Ibu. Waktu dan tempat saya persilakan kepada rekan saya, Ibu Fitrika Lailatul Asrofa. Monggo, Bu. Terima kasih Bu Rina atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Gunungsari, Bapak Suparno SPD. Yang kami hormati pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 8, Bu Rina Rahmawati SPD. Dan yang kami hormati rekan sejawat kami, Bu Nena dan Bu Laili. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kehadirat kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada acara diskusi kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan ajaran agama Islam yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suparno SPD, dan rekan guru saya yang telah bersedia meluangkan waktunya, di mana teman-teman semua sudah pulang, tapi beliau bersedia meluangkan waktunya untuk mendukung pelaksanaan pendampingan individu kedua saya dalam yang merupakan serangkaian dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kali ini kita akan melakukan diskusi yang nantinya juga akan menjadi refleksi pada visi sekolah kita pada saat ini. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Rina bahwa tujuan saya menyampaikan visi dan prakarsa perubahan bukan semata-mata untuk merubah visi sekolah yang sudah ada, Pak Ibu, tapi bisa digunakan sebagai refleksi. Nah, melalui visi sekolah ini akan terjamin apa cita-cita sekolah kita kepada murid untuk kedepannya. Untuk kegiatan diskusi ini tadi sebagai moderator Ibu Rina Rahmawati SPD, kemudian pemandu diskusi saya sendiri Fitrika Lailatul Asrofa SPD, kemudian di sini ada peserta diskusi. Yang pertama Bapak Kepala Sekolah Bapak Suparno SPD, kemudian ada Bu Nena selaku guru kelas 5 dan Bu Laili selaku guru kelas 2 di SD Negeri Gunungsari ini. Nah, selanjutnya apakah yang dimaksud dengan visi? Nah, pasti Bapak Ibu pernah dulu sewaktu kecil itu ditanya, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Pasti pernah ya ditanya seperti itu. Kemudian ada yang menjawab, oh saya pengen jadi guru, saya pengen jadi polisi. Ini merupakan cita-cita kita kalau kita sebut sekarang ini ya. Nah, kemudian visi adalah penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang. Semua orang punya harapan terbaik untuk diri kita. Ya, cita-cita tadi. Nah, kekuatan visi. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang membantu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa yang akan datang, di masa depan.
Kemudian visi adalah representasi visual kita akan di masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya untuk mewujudkannya. Kekuatan visi, harapan doa. Harapan kita adalah visi kita. Seperti tadi kita ingat-ingat ketika masih kecil, harapan kita nanti saya kalau sudah besar itu akan gini-gini. Itu adalah sebuah harapan kita, sebuah visi kita yang akan diwujudkan di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Nah, nilai kebajikan pengembangan visi sekolah merdeka. Karena pada saat ini kita ditingkatkan dengan kurikulum merdeka ya. Ini ada beberapa nilai kebajikan pengembangan visi sekolah merdeka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah visi dan misi sekolah kita, visi dan misi SD Negeri Gunung Sari. Visinya yaitu terciptanya warga sekolah yang beriman dan bertakwa, kreatif, inovatif, kompetitif, berwawasan lingkungan dan budaya bangsa. Nah, di sini ada 2 pertanyaan pemantik ya, berdasarkan visi kita, visi SD Negeri Gunung Sari. Yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Oke. Silakan Bu Nena, mungkin bisa dijawab. Terima kasih atas kesempatannya Bu Fitri. Kalau menurut saya visi sekolah kita saat ini sudah digambarkan terbukti dengan semua kegiatan yang ada di sekolah kita itu sudah melibatkan siswa dalam setiap kegiatannya, ekstra dan pembiasaan pagi ataupun kegiatan akhir belajar. Terima kasih Bu Nena. Kemudian pertanyaan pemantik kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bu. Saya kira untuk perbedaan ya, tiap-tiap lembaga saya kira mempunyai visi yang berbeda. Artinya kita menyampaikan kepada siswa yang jelas punya ciri khas. Kita Gunung Sari punya ciri khas tersendiri yang dibanding dengan lembaga-lembaga lain. Ya, terbukti kalau pagi anak-anak sudah seperti itu kan, artinya anak-anak sudah dapat membedakan dengan sekolah lain. Contoh saya ambil satu yang konkret, pagi di sini jam 6:30 anak sudah di depan salaman dengan bapak ibu guru yang piket dengan petugas piket. Nah, itu merupakan satu ciri yang tersendiri karena selama ini sekolah-sekolah yang pagi 6:30 anak-anak sudah siap itu masih agak jarang, ya, agak jarang. Termasuk yang petugas piket anak-anak yang pagi 6:30 sampai jam 6:15 ya. Jam 6:15 anak-anak sudah siap di depan pintu untuk mengoreksi temannya sendiri. Nah, itu sudah bukan ciri khas tersendiri. Begitu. Terima kasih Bapak. Jadi dari 2 pertanyaan pemantik ini bisa disimpulkan bahwa visi SD Gunung Sari ini sudah, yang pertama sudah berpihak kepada murid dibuktikan dengan banyak ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini, dan tentunya kegiatan ini melibatkan murid bisa mengembangkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Yang kedua tadi, visi yang berada di SD Negeri Gunung Sari ini juga menunjukkan bahwa murid-murid di SD Negeri
Gunung Sari ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Tadi juga sudah dijelaskan di sekolah kita terdapat pembiasaan pagi di mana siswa juga terlibat aktif dalam penyambutan kedatangan murid di pagi hari dan juga didampingi oleh guru-guru yang piket pada hari tersebut. Nah, murid-murid yang terlibat ini adalah murid-murid yang tergabung pada ekstrakurikuler dokter kecil. Nah, jadinya murid-murid ini membantu Bapak Ibu guru untuk mengecek kerapian murid-murid dari rumah, mengecek kerapian seragam, kemudian mengecek kebersihan kuku seperti itu. Nah, selanjutnya tentang inquiry apresiatif. Nah, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal terbaik positif jadi dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif ini bisa disimpulkan kita melihat dari kekuatan-kekuatan atau potensi yang dimiliki baik itu dalam diri orang, dalam organisasi atau dan dunia di sekitar mereka seperti itu. Prakarsa perubahan. Nah, ini prakarsa perubahan yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga yang diharapkan tadi untuk visi itu dapat berpihak kepada murid. Pemahaman, guys. Di sini saya ada beberapa kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini adalah sebagai mimpi kita terhadap murid-murid kita, terhadap sekolah kita, di mana untuk Bapak Ibu di sini saya persilahkan mengisi kalimat-kalimat rumpang yang sudah saya sediakan di sini. Yang pertama, kalimat rumpang kita adalah kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Silakan diisi di kertas yang sudah saya sediakan. Untuk kemudian nanti bisa ditempel di sini. Silakan. Bisa saya bantu untuk menandakan, Bu? Boleh. Silakan. Kalau mau lebih dari satu, namanya mimpi ya. Kita harus setinggi-tingginya. Kalau sedang melihat murid itu kita punya impian muridnya begini, saya kepingin begini, saya kepingin. Benar sekali, Bu. Banyak sekali yang kita harapkan, yang kita mimpikan dari murid-murid kita. Dan tentunya mereka itu juga punya bakat mereka masing-masing yang perlu kita kembangkan lagi. Tentunya Bapak kan juga punya impian terhadap murid kita. Jadi ini berdasarkan kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Tantangan zaman Karena semakin berkembangnya teknologi tadi ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa
kita adalah, maaf itu kurang kata di tulisannya. Kita percaya bahwa murid kita adalah Karena topiknya semua di sini murid, murid, dan murid. sesuai dengan kurikulumnya bahwa berpihak kepada murid tadi. Dan ini kedua ya. Oh, yang lagi KM. Karena dia juga manusia unik nih, punya potensi dan bakatnya masing-masing. Jadi kalau menemukan ada dia unik, nggak sama. Iya. Ada juga dia. Itu mungkin yang kita banyak belajar juga ya, tidak nampak pada anak-anak tuh kamu ini, mungkin kita bisa menyadari lagi, oh ini keunikannya. Kalau bapak ini, Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan saat ini mengutamakan apa? Boleh tentang muridnya, bagaimana ekosistem di sini. Dengan fokusnya ke murid saja, nggak apa-apa. Tentang yang lain, murid yang belajar. Iya, tuh dia. Memang kita harus mulai mempelajari itu. Jadi, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sadar mungkin mereka adalah generasi penerus bangsa. Seperti itu. Jadi ini memposisikan panjenengan sebagai murid. Dengan sadar bahwa murid itu apa sih? Dia sadar saya itu dari mana. Untuk menanyakan mungkin tempat ini memang sedikit kebingungan. Kemarin juga hal yang sama. Tapi ternyata setelah kita tahu kalimat tambahan dari kalimat tentang itu kata yang ditambahkan di situ, oh wah, jadi murid kita itu butuh apa? Juga atas sebenarnya kita harus bisa memposisikan sebagai muridnya. Sadar saya butuh ini. Kadang kita yang menuntut, ya Pak, ya mau ke kelas ini anak belum selesai materinya ini. Padahal yang dia butuhkan saya mau istirahat bu. Istirahat, ya. Penasaran jawaban Bapak ini.
Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk Panjenengan sebagai warga sekolah di SD Negeri Gunung Sari itu yakin untuk apa? Jadi panjenengan berada di lembaga ini yakin bahwa saya itu apa yang saya lakukan untuk SD ini. Mungkin juga cita-cita ya. bukan harapan tadi ya Bu ya. Yakin kita punya cita-cita. Tiba-tiba di kelas ini ikut lomba jadi juara. Karena apa? Terima kasih untuk pertanyaan terakhir ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pertanyaan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Iya. bisa untuk murid kita, untuk sekolah kita. Mungkin hal ini dirasakan oleh kita juga. Kalau diburu tanya apa? Padahal itu sesuai yang kita alami ya, Pak. Kita tinggal mengeluarkan apa yang kita rasakan. Dan kadang kebingungan kita khawatir jawaban kita salah. Nah, itu juga terjadi pada kami semua. Tidak ada